Sebelum kita mendengarkan pertanyaan ataupun beliau langsung membaca pertanyaan dari jamaah semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abu Samad mohon izin di sini juga hadir ada Pak Abdillah Baswedan, adik daripada Pak Anies Baswedan. Dan juga sebelum kita mendengarkan jawaban dari gurunda kita, saya mintakan langsung kepada A.A. Rafi untuk bertanya, karena beliau juga salah satu sultan ya. Mudah-mudahan sultannya bukan hanya di dunia saja, mudah-mudahan sultannya nanti sampai di akhirat insya Allah. Silakan kameranya diarahkan supaya viral yang baik-baik. Beliau bertanya insya Allah seperti bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mulia pada saat sebelum masuk Islam, pada saat dia hijrah masuk Islam, luar biasa kemuliaannya sampai kuburannya di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya gadget, yang punya handphone boleh diarahkan kepada Sultan Andara, karena beliau langsung nanya kepada gurunda kita yang mulia. Kepada beliau kami persilakan. Allahu Akbar. Silakan. Ya, silakan. Bang Ismail, tolong dibantu Bang Ismail. Ini satu lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Ustadz Abdul Samad, senang hari ini bisa ketemu sama Pak Ustadz, sama Pak Ustadz. Saya itu juga waktu itu udah pernah ke rumah ya. Aduh. Pak Ustadz, saya mau tanya nih Pak Ustadz, saya bingung, saya suka diajak Pak Ismail ke masjid, susah banget, kenapa Pak Ustadz ya? Ya tapi banyak sih pertanyaan saya Pak Ustadz. Terkadang ya sekarang kan saya udah punya anak ini, Rafathar. Terkadang saya juga suka malu kalau misalnya Rafathar tuh minta diajarin doa ataupun dia ya ilmu agama. Saya kan memang nggak belum bagus-bagus amat lah, bukan saya bilang nggak bagus, belum, siapa tahu saya nanti bisa lebih hebat dari Pak Ustadz. Amin. Cuman gimana Pak Ustadz untuk memulai, saya ya tentunya kan saya sudah menjadi orang tua, pingin saya juga, bukan saya pingin terlihat terlihat bagus daripada anak saya, tapi seenggaknya saya juga bisa menunjukkan ke anak saya bahwa yang baiknya seperti apa gitu. Kadang kan gimana untuk mengungkapkannya ya mungkin karena saya juga dulu ya seperti yang Pak Ustadz bilang lah, saya dulu kan anak rantau dari Bandung ke Jakarta, mungkin saya tinggal sendirian dari SMP, jauh dari orang tua, ya bandel-bandelnya saya juga tahu lah, pernah sampai ketangkap lagi wakil saya Pak Ustadz. Cuman maksudnya saya gimana untuk saya pelan-pelan supaya saya juga nggak malu sama anak saya, supaya saya juga bisa mengajarkan anak saya. Kadang juga saya suka panggil guru agama, tapi seenggaknya saya tuh pingin gitu di depan anak saya juga, pingin saya juga bisa lakukan yang terbaik gitu Pak Ustadz. Untuk memulainya bagaimana, kan kadang juga kita suka malu sama istri aja, kadang suka malu ya. Sholatnya saya juga terkadang sama istri, sama anak saya aja pernah lah saya tertampar nih, ayo Rafathar sholat, apa juga sholatnya bolong-bolong, kadang saya juga digituin. Itu yang banyak merubah saya tuh gara-gara anak saya. Tapi gimana caranya untuk saya bisa memulai semuanya Pak Ustadz, agar saya juga bisa kasih contoh yang baik buat anak saya terutama. Itu aja sih Pak Ustadz, karena kan sekarang udah jadi bapak ya, udah jadi bapak-bapak ya, begitulah Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa lebih benar gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustadz, dua pertanyaan kesimpulannya. Yang pertama, bagaimana istiqomah sholat ke masjid? Yang pertama berawal dari keterpaksaan, yang kedua berubah menjadi kebiasaan, yang ketiga berwujud menjadi kebutuhan. Jadi awalnya paksakan diri, mungkin di zuhur dan asar karena sibuk ini segala macam di luar atau di jalan atau macet, tapi kita paksakan. Kalau kebetulan di studio ada masjidnya, sholat zuhur di masjid, sholat asar, sholat maghrib mungkin di tempat lingkungan tempat tinggal sudah pulang, atau isya, paling tidak subuh, karena subuh itu pasti. Mungkin syuting tengah malam sampai jam 3.30, hanya karena menunggu setengah jam, manfaatkan untuk duduk sejenak, baca Quran atau berselawat atau bertasbih. Pukul 4 azan subuh, habis setelah salat subuh baru tidur. Nah, karena kalau tidak dipaksakan, kita akan akhirnya kata pepatah, Allah bisa karena biasa.
Maka kita paksakan ini untuk membiasakan diri. Dalam diri kita camkan, saya mesti sholat subuh berjamaah, saya mesti sholat 5 waktu berjamaah dimanapun saya. Maka kita lihat bagaimana dulu Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Waktu itu saya tausiah, beliau mengawal Ustadz Somad, kata beliau, saya tidak ada yang lebih tinggi di dunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terikat dinas, yang punya atasan jenderal, bisa istiqomah sholat berjamaah. Dulu ada satu polisi pernah menjadi Kapolda di Riau, itu selama dia tugas di Pekanbaru tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Sholat subuh di masjid ini, sholat subuh sampai akhir dia tugas, seluruh masjid dari mulai tengah kota, pinggir kota, masjid besar, kecil, surau, langgar, musola pernah dia laksanakan. Nah, jadi balik kepada disiplin kita. Kalau kita punya pergaulan, bergaulan dengan orang yang sholat. Kalau kita punya grup orang sholat. Kita ini kan 3 tempat. Yang pertama tempat kerja, yang kedua di rumah, yang ketiga di alam maya. Ketiga-tiganya kita punya orang-orang yang membawa kita kepada mengingat Allah. Ketika di sini, alhamdulillah, di tempat tinggal punya komunitas yang mengingatkan kepada Allah. Yang kedua di tempat kerja, begitu juga kita buat komunitas, ada sahabat-sahabat hijrah, ada komunitas sahabat-sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan di alam maya juga begitu, ada grup-grup WhatsApp atau Facebook atau Instagram yang kira-kira kalau kita lupa, dia mengingatkan kita. Kalau saya lupa, saya salah, siapa yang mengingatkan saya? Ustadz Said Kutub mengingatkan saya. Saya yakin kalau dia memberitahu saya tidak akan tersinggung, karena kami saling mengenal. Jamaah mungkin segan, tapi ada orang-orang yang mengingatkan saya. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua terkait tentang anak. Kita terlepas dari segala kekurangan kita, maka kita serahkan kepada orang yang tahu apa yang dilakukan. Mas Rafi memanggil Ustadz untuk mendidik anak, itu yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa, orang-orang yang dititipkan amanah harta pada zaman dulu. Dia panggil guru mengaji, dan alhamdulillah di ibu kota kita tidak kurang satupun lembaga pendidikan TK Al-Quran. TK Al-Quran itu sekarang rata-rata kurikulumnya sebelum SD anak itu sudah hafal juz 29, juz 30. Minimal juz 30 anak itu sudah hafal. Sehingga kalau dia sebelum SD sudah hafal juz 30 amma yatasaalun, maka insya Allah dia muru auladakum bisalah, suruh anakmu salat wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah. Kalau umur 7 tahun salat, umur berapa dia menghafal ayat-ayatnya, doa iftitahnya, Fatihahnya, ayat-ayat pendeknya, yaitu sebelum dia masuk SD itu. Maka dimasukkan ke sana, dan kemudian kita punya keluangan waktu. Di tengah kesibukan kita, sesungguhnya yang paling penting itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Berapa banyak orang menjadwalkan waktu kuantitas tapi tidak berkualitas. Mungkin singkat pendek tapi berkualitas. Panggil dia, sudah sampai mana hafalannya? Coba bacakan amma yatasaalun. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Sambung? Nah, dia akan sambung. Tapi saya nggak hafal Pak Ustaz. Kita Quran digital udah siap. Nah, ketika kita suruh tuh, kita udah siap duluan. Yakinkan baterainya tidak low. Mana tahu nanti hafalan dia berhenti, HP kita mati, nampak betul kita tak tahu. Nah, tentang doa-doa juga gitu. Doa makan, doa masuk WC, doa. Dan yang paling manjur adalah kita tidak suruh dia menghafal doa. Kita tidak suruh dia hafal doa, tapi langsung kita praktekkan. Pas kita mau makan langsung Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana qina azabannar. Ketika kita mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau kebetulan jalan dia nampak, kita sama-sama bercermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Berapa banyak anak-anak yang hafal doa, tapi ketika dia melakukan aktivitas dia tidak berdoa. Ini tidak sinkron dalam kepalanya. Dia hafal doa tapi dia tidak berdoa. Berapa banyak orang yang hafal doa makan, tapi waktu makan nggak berdoa. Nah, jadi ketika langsung kita praktekkan, itu lebih mendalam. Nah, kalau dia nanya kita tidak tahu, kita katakan ini pertanyaan kita pending, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kan kita ngeles, pandailah, tak perlu saya ajari. Nah, ini tentang masalah. Mudah-mudahan anak Mas Rafi jadi anak yang soleh. Amin. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum.